Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-126. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Permisi Ndoro prajurit, saya mau bertanya. Tadi pagi saya melihat ada wara-wara di pasar Wanua Lampu. Katanya bila ada yang bisa memberikan berita tentang Pangeran Suryanata akan mendapat imbalan besar. Apakah benar demikian? Tanya si Wungkal dengan sopan. Si prajurit penjaga gerbang menatap si Wungkal dari ujung rambut hingga ujung kaki sejenak seolah menyelidiki pria itu. Memang berita yang kau bawa benar-benar penting. Aku tidak yakin dengan omonganmu, jawab si prajurit penjaga gerbang istana Pakuwon Sambang itu dengan sinis. Penting atau tidak, biar atasanmu yang menentukan. Kau cukup menjawab pertanyaanku. Tak perlu banyak tanya, geram si Wungkal mendapat ucapan sinis dari si prajurit penjaga gerbang yang sombong. Kurang ajar, dasar orang kampung dungu. Mulutmu layak mendapat pelajaran rupanya, ucap si prajurit penjaga gerbang istana itu dengan gusar. Dia merasa tersinggung dengan omongan si Wungkal. Kau pikir aku takut padamu? Aku kesini karena melihat wara-wara yang ada di pasar Wanua Lampu. Dan aku memang tahu kemana arah pelarian Pangeran Suryanata, si Wungkal yang geram bersiap untuk bertarung. Kau... Belum sempat si prajurit penjaga gerbang itu meneruskan omongannya. Sebuah suara berat menghentikan perselisihan yang nyaris menjadi adu senjata itu. Berhenti kataku, si prajurit penjaga gerbang dan si Wungkal langsung menoleh ke arah sumber suara. Seorang lelaki muda gagah dengan pakaian mewah dengan menunggang seekor kuda hitam mendekat ke arah mereka. Si prajurit penjaga gerbang langsung menghormat pada lelaki itu. Sembah hamba Gusti aku, ujar si prajurit dengan mengangkat kedua telapak tangannya ke depan dahi. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut di depan istanaku? Tanya si lelaki gagah itu seraya menatap ke arah si prajurit penjaga gerbang dan si Wungkal. Dia adalah Bratayuda, aku Sambang, mohon ampun Gusti aku. Orang ini berkata bahwa dia memiliki berita penting mengenai keberadaan Pangeran Suryanata. Hamba hanya meragukan omongannya, Gusti aku, jawab si prajurit penjaga gerbang istana dengan sopan. Apa benar kau tahu sesuatu tentang Pangeran Suryanata? Tanya aku Bratayuda sambil menatap ke arah si Wungkal. Bukan hanya tahu Gusti aku, tapi hamba juga tahu kemana arah lari Pangeran Suryanata, jawab si Wungkal dengan cepat. Kau sepertinya yakin sekali dengan beritamu, baiklah. Ayo masuk ke dalam istana Pakuwon Sambang, ajak aku Bratayuda sambil menepuk punggung kudanya hingga kuda itu berjalan pelan-pelan ke dalam istana Pakuwon Sambang. Si Wungkal segera mengikuti langkah sang aku Sambang. Mereka menuju ke balai pisauanan Pakuwon Sambang di mana seorang bekel prajurit dan seorang lelaki bertubuh gempal dengan pakaian biasa terlihat duduk bersila di lantai balai pisauanan. Dua orang itu segera menghormat pada aku Bratayuda saat dia memasuki balai pisauanan Pakuwon Sambang. Usai duduk di kursi kebesarannya, aku Pakuwon Sambang itu segera berbicara. Nah, sekarang berita apa yang kau berikan kepada kami? Tanya aku Bratayuda sambil menatap ke arah si Wungkal. Mohon ampun Gusti aku, Pangeran Suryanata beserta beberapa pengikutnya tengah menuju ke arah Rajapura. Mungkin saat ini mereka sedang memasuki Pakuwon Gedangan sebelum akhirnya menyeberang Kali Agung untuk menuju Rajapura, ujar si Wungkal dengan cepat.
Mendengar jawaban itu, semua orang di dalam balai pisauanan Pakuwon Sambang nampak terkejut, terutama si lelaki bertubuh gempal yang tak lain adalah Guwarsa, pimpinan pasukan Lowo Bengi yang ditugaskan Tumenggung Ludaka untuk memburu Pangeran Suryanata. Dari mana kau yakin bahwa mereka tengah menuju Rajapura, Kisanak? Apa hubunganmu dengan mereka? Sedangkan aku kehilangan jejak mereka di hutan Kendala, ujar Guwarsa yang menatap curiga pada si Wungkal. Tentu saja Kisanak tidak menemukan mereka, karena Galungwangi yang mengetahui ada yang memburu langsung membuat jejak palsu untuk menyesatkan para pengejar. Saya adalah Wungkal, salah satu dari keempat orang pengawal pribadi Pangeran Suryanata. Saya kabur karena tidak tahan lagi jika harus mengikuti Pangeran Suryanata. Saya capek, saya lelah mengikuti langkah orang yang menjadi buronan kerajaan Panjalu, tutur si Wungkal dengan wajah yang putus asa. Mendengar penuturan itu, semua orang terkejut bukan main. Bekel Kandaga langsung menerkam si Wungkal dan mengunci tubuh bekas pengawal pribadi Suryanata itu dengan cepat. Tunggu Kandaga, lepaskanlah dia, kau jangan berbuat sembarangan, teriak Aku Bratayuda sambil berdiri dari tempat duduknya. Mohon ampun Gusti Aku, dia adalah pengawal pengkhianat negara itu. Itu sama saja dengan dia juga ikut bersalah, ujar Bekel Kandaga yang terus mengunci tubuh si Wungkal yang mulai meringis kesakitan. Cukup Kandaga, dengar. Walaupun dia sudah menjadi pengawal pribadi Suryanata, tapi dia juga memberikan kabar penting mengenai pelarian Suryanata. Sekarang lepaskan dia, aku yang bertanggung jawab penuh dengannya, pinta Guwarsa segera. Mendengar itu, Bekel Kandaga langsung menoleh ke arah Aku Bratayuda. Melihat anggukan kepala dari Aku Bratayuda, Bekel Kandaga segera melepaskan si Wungkal dari kunciannya yang nyaris membuat si Wungkal mati lemas karena kehabisan nafas. Usai menyelamatkan si Wungkal, Guwarsa segera meminta pada Aku Bratayuda untuk mengirim merpati pos ke arah kota Kadipaten Kembang Kuning. Sedangkan Wungkal dibebaskan sambil menerima sekantor besar kepeng emas yang cukup baginya untuk memulai kehidupan baru di Kalingga. Usai menulis berita yang mereka miliki, Guwarsa segera melepaskan burung pengantar surat itu. Merpati pos segera terbang menuju ke timur laut. Seorang prajurit yang bertugas menjaga burung pengantar berita di istana Kadipaten Kembang Kuning langsung menangkap seekor burung merpati berwarna abu-abu yang baru hinggap di dekat sangkar. Segera dia melepaskan gulungan kain yang terikat pada kaki burung itu, lalu memasukkan burung merpati pos itu ke dalam sangkar. Kemudian dia menuju ke arah jendela sambil membaca tulisan yang ada di kain itu dengan seksama. Sedikit terkejut, dia segera berlari menuju ke arah Tumenggung Ludaka yang sedang duduk bersama Tumenggung Landung di serambi depan balai peristirahatan yang menjadi tempat tinggal Panji Watugunung dan kedua istrinya. Mohon ampun Gusti Tumenggung, ada berita penting, ujar si prajurit penjaga sangkar burung merpati pos sembari menyerahkan selembar kain putih yang bertuliskan berita. Tumenggung Ludaka segera menerimanya dan dengan cepat membaca berita yang tertera di sana. Raut muka perwira tinggi prajurit Panjalu itu langsung cerah. Dia bergegas menuju ke arah kamar peristirahatan Panji Watugunung. Mohon ampun hamba mengganggu waktu istirahat Gusti Prabu Jayangrana. Ada berita penting yang harus Gusti Prabu Jayangrana segera tahu, ujar Tumenggung Ludaka dari luar pintu kamar peristirahatan. Kriet, pintu kamar peristirahatan terbuka dan Panji Watugunung berdiri di depan Tumenggung Ludaka. Ada apa Ludaka? Sepertinya penting sekali, tanya Panji Watugunung segera. Tanpa menjawab pertanyaan Panji Watugunung, Tumenggung Ludaka segera menyerahkan selembar kain putih pada Panji Watugunung. Segera Maharaja Panjalu itu membuka gulungan kain dan membacanya. Suryanata menuju ke Rajapura, saat ini sudah sampai di Pakuwon Gedangan. Demikian bunyi tulisan di kain putih dari telik sandi yang terbaca oleh Panji Watugunung. Raja Panjalu itu segera menggenggam erat kain putih di tangan kanannya. Balas surat ini segera. Perintahkan kepada Aku Gedangan untuk menutup perbatasan Kalingga dengan Rajapura sekarang, titah sang Maharaja Panjalu dengan cepat. Sendiko dawuh Gusti Prabu, ujar Tumenggung Ludaka yang segera menghormat pada Panji Watugunung dan mundur dari tempat itu.
Landung, pimpin 100 anggota pasukan gerak cepat untuk berangkat ke Pakuwon Gedangan sekarang, perintah Panji Watugunung segera. Tumenggung Landung segera berdiri dan menyembah pada Panji Watugunung, kemudian bergegas melaksanakan perintah sang kepala negara Panjalu. Siang itu para perwira tinggi prajurit Panjalu bergerak cepat menuju ke arah Pakuwon Gedangan untuk memburu Pangeran Suryanata. Sementara berita itu segera menyebar cepat ke arah Akuwu Gedangan dan Sambang. Mereka dengan cepat menata pasukan di sepanjang Kali Agung untuk menutup perbatasan dengan Rajapura. Panji Watugunung segera memakai pakaian rakyat biasa. Melihat suaminya berdandan aneh seperti itu, Cempluk Rara Sunti buru-buru mendekat kepada sang Maharaja Panjalu. "Gusti Prabu, kenapa Gusti Prabu Jayangrana memakai pakaian rakyat biasa seperti ini? Apa ada sesuatu yang penting?" tanya Cempluk Rara Sunti dengan penasaran. "Aku ingin mengejar Suryanata sendiri, Dinda Sunti. Sebaiknya kau tetap di sini. Jika ada yang bertanya kemana aku, bilang saja aku sedang jalan-jalan keluar kota," jawab Panji Watugunung sembari tersenyum simpul. "Ah, tidak mau, pokoknya aku harus ikut Gusti Prabu." "Cempluk tidak mau ditinggal sendiri di sini," ujar Cempluk Rara Sunti sambil cemberut wajahnya. "Kalau Sunti ikut, aku juga harus ikut Denmas Prabu. Aku bertanggung jawab atas kebutuhan Denmas Prabu selama di perjalanan ini. Aku tidak mau kena marah Kang Bok Anggarawati," sahut Dewi Srimpi yang baru saja datang dari belakang. "Haduh kalian ini, aku tidak sedang jalan-jalan biasa Dinda. Aku ini ingin menyelesaikan perkara ini sehingga kita bisa pulang cepat ke Daha," ujar Panji Watugunung sambil menatap dua istrinya itu bergantian. "Pokoknya aku mau ikut, ucap Cempluk Rara Sunti tak mau mengalah. "Kalau dia ikut, aku juga ikut Denmas," tukas Dewi Srimpi sambil tersenyum penuh kemenangan. "Huf, dasar perempuan keras kepala. Ya sudah, panggil Senopati Warigalit kemari. Biar dia yang mengurusi pembenahan di Kembang Kuning selama kita pergi." Dinda Srimpi, perintah Panji Watugunung pada Dewi Srimpi yang seketika langsung mendapat anggukan kepala dari selir ketiganya itu segera. Usai menyerahkan semua urusan pembenahan Kadipaten Kembang Kuning pada Senopati Warigalit, Panji Watugunung segera merapal mantra ajian Halimun. Tujuannya adalah Wanua Cenggini di tepi Kali Agung yang menjadi tapal batas antara Kalingga dan Rajapura. Dewi Srimpi memeluk tubuh Panji Watugunung dari depan, sedangkan Cempluk Rara Sunti memeluk tubuh sang suami dari belakang. Sinar hijau segera membungkus tubuh mereka bertiga. Zert, Panji Watugunung, Dewi Srimpi dan Cempluk Rara Sunti menghilang dari pandangan. Senopati Warigalit tersenyum tipis lalu meninggalkan balai peristirahatan Kadipaten Kembang Kuning untuk kembali melanjutkan tugasnya. Di dekat dermaga penyeberangan Wanua Cenggini, Panji Watugunung dan kedua istrinya muncul di sana. Karena pada dasarnya ajian Halimun bisa memindahkan raga sang pemakai hanya ke tempat yang sudah pernah didatangi oleh sang pemakai ajian. "Kita ada di mana Gusti Prabu?" tanya Cempluk Rara Sunti sembari menoleh ke kanan kiri di tempat itu. "Kita sekarang di Wanua Cenggini, Dinda Sunti. Dinda Srimpi pernah bersamaku kemari saat aku mendatangi Kawali, ibu kota kerajaan Galuh Pakuan." "Benar kan Dinda Srimpi?" Panji Watugunung menoleh ke arah Dewi Srimpi. "Benar Denmas, aku jadi ingat waktu menghajar Centeng Lurah Harja saat mereka mengganggu kita waktu itu." Dewi Srimpi tersenyum mengingat peristiwa tempo hari. "Sebaiknya kita segera mencari tahu tentang para prajurit Kalingga yang berjaga di sekitar tempat ini Dinda Srimpi. Atau kita ke penginapan Kiranu saja Dinda Srimpi?" tanya Panji Watugunung segera. "Sebaiknya kita ke sana Denmas, dan kau Sunti, jangan sebut Denmas Prabu dengan sebutan Gusti Prabu. Kau harus memanggilnya Kakang biar tidak menimbulkan kecurigaan," ujar Dewi Srimpi yang langsung mendapat anggukan kepala dari Cempluk Rara Sunti. Mereka bertiga segera melangkah menuju ke sebuah rumah besar yang ada di dekat dermaga penyeberangan Wanua Cenggini. Seorang lelaki bertubuh kurus dengan ikat kepala hitam tengah asyik memberi makan ayam peliharaannya saat Panji Watugunung dan kedua istrinya datang. "Permisi Ki,
Apa tempat ini masih disewakan untuk menginap barang semalam? Tanya Panji Watu Gunung yang segera membuat lelaki bertubuh kurus itu menoleh. Raut wajah lelaki tua itu seperti tengah berpikir keras, seperti mencoba mengingat sesuatu saat mendekati Panji Watu Gunung. Dari mana Kisanak tahu kalau tempat ini adalah penginapan? Tanya lelaki tua bertubuh kurus itu segera. Dulu kami pernah menginap di sini Ki, waktu perjalanan ke Kawali, jawab Panji Watu Gunung sambil tersenyum simpul. Kau, yang menghajar para centeng Lurah Harja itu kan? Jagat Dewa Batara. Mari masuk, lama sekali ya kalian tidak kelihatan, sambut ramah Kiranu sambil tersenyum memamerkan giginya yang sudah ompong. Mereka berempat segera masuk ke dalam rumah Kiranu. Kalian dari mana saja? Suasana di sini sedang panas. Para prajurit Pakuwon Gedangan baru saja lewat, mereka bilang ada buronan pemerintah Daha yang kabur menuju ke Rajapura. Setiap orang asing yang masuk ke Wanua Cenggini harus dilaporkan pada Lurah Suro. Kalau tidak akan dapat hukuman berat, ujar Kiranu sambil menghidangkan sesisir pisang matang pada Panji Watu Gunung dan kedua istrinya. Kiranu tenang saja, mereka tidak akan berani mengusik keberadaan kami di tempat Kiranu, ucap Panji Watu Gunung sambil tersenyum simpul. Kiranu yang tidak mengerti apa-apa hanya bisa pasrah saja. Hari mulai menjelang sore, sinar matahari telah menyentuh atas cakrawala dunia. Sebentar lagi senja akan turun di wilayah Wanua Cenggini. Galungwangi menggerutu dalam hati. Dia tidak menduga bahwa akan ada penutupan perbatasan wilayah di Kalingga. Dengan gontai, dia melangkah menuju ke tepi hutan kecil di timur Wanua Cenggini. Suryanata yang duduk di atas batu besar di samping pohon rindang langsung berdiri melihat kedatangan Galungwangi. Bagaimana Galungwangi, kau sudah dapat perahu untuk menyeberangi Kali Agung? Tanya Suryanata dengan penuh semangat. Mohon maaf Gusti Pangeran. Semua kegiatan penyeberangan di perbatasan Kalingga dilarang bekerja. Kata tukang perahu, itu perintah dari Aku Gedangan yang mendapat perintah langsung dari Adipati Agnibrata. Meskipun hamba sudah menawarkan harga 4 kali lipat, mereka tidak mau karena takut resikonya, lapor Galungwangi dengan nada letih. Apa penutupan perbatasan, ini tidak biasanya terjadi? Atau jangan-jangan, bangsat kau Wungkal, ini semua adalah buah dari ulahnya. Celaka kita Galungwangi, pasti Jayangrana sudah menyuruh orang untuk menangkap kita, ujar Suryanata sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat. Hamba juga berpikir begitu, Gusti Pangeran, kita tidak boleh berdiam diri terlalu lama di tempat ini. Galungwangi menatap wajah Suryanata. Kau benar Galungwangi, kita harus segera pergi dari sini. Malam ini curilah sebuah perahu di dermaga penyeberangan Wanua Cenggini, ujar Suryanata sembari mendengus keras. Kita tidak boleh membuang waktu, Galungwangi mengangguk mengerti. Dia sudah merencanakan alur pelarian ke Rajapura dengan teliti. Tadi juga sudah sempat menghubungi salah seorang kawannya untuk menghubungi pihak istana Rajapura. Tentu saja sang kawan yang sudah lama bermukim di sekitar dermaga penyeberangan Wanua Cenggini tidak dicurigai saat menyeberang ke wilayah Rajapura. Tadi dia sudah menyuruh Sembada untuk menyiapkan sebuah perahu dan menyembunyikannya di semak belukar di tepi Kali Agung sebagai alat untuk melarikan diri. Tinggal menunggu waktu malam yang terasa sangat lama berputar. Gusti Pangeran tenang saja, tadi hamba sudah mengatur sebuah perahu lewat kawan hamba. Kita harus bersabar menunggu gelap malam agar bisa lepas dari pengawasan para prajurit Kalingga, ujar Galungwangi sembari menghormat pada Suryanata. Kau memang cerdas, Galungwangi. Tak sia-sia aku punya abdi setia sepertimu, ujar Suryanata sambil mencekal lengan Galungwangi dengan erat. Senyum terukir di wajahnya. Sementara itu, sang kawan Galungwangi yang bernama Sembada terus menggebrak kudanya menuju ke arah kota Kadipaten Rajapura. Menjelang senja, setelah menempuh hampir setengah hari, Sembada tiba di wilayah kota Kadipaten Rajapura. Segera dia menuju ke istana Kadipaten Rajapura. 4 prajurit penjaga langsung menghentikan langkah Sembada dengan menyilangkan tombaknya. Hai, berhenti, mau apa kau kemari?
tanya si prajurit bertubuh kekar sambil menatap tajam ke arah Sembada. Ampun Doro prajurit, saya disuruh untuk menyampaikan ini pada Gusti Adipati Warasambu, jawab Sembada sambil mengulurkan sebuah lencana perak bergambar gapura pada si prajurit penjaga. Lelaki bertubuh kekar itu terkejut bukan main melihat lencana perak bergambar gapura di tangan Sembada. Itu adalah lambang resmi Kadipaten Rajapura dan yang memegangnya pasti kerabat dekat istana. Buru-buru si prajurit penjaga segera mengantarkan Sembada ke dalam istana Kadipaten Rajapura. Mereka langsung menuju ke arah ruang pribadi Adipati yang terletak di belakang Balai Paseban Agung. Seorang lelaki bertubuh gempal dengan jenggot lebat yang bercampur uban putih dan kumis tebal dengan ujung melengkung ke atas nampak duduk di kursi kebesarannya. Laki-laki berumur lebih dari 5 warsa itu memakai mahkota berbentuk lingkaran emas dengan sulur pakis pada dahinya. Sebuah permata berwarna merah menghiasi sulur pakis. Dia adalah Adipati Warasambu, salah satu dari sekian adipati sepuh yang masih menjadi pemimpin di wilayah Panjalu. Di hadapannya seorang lelaki bertubuh kurus dengan gigi separuh ompong hingga dia harus banyak mengelap mulut dengan sapu tangan agar ludahnya tidak keluar nampak duduk bersila dengan tenang. Lelaki sepuh berjenggot tipis dan kumis tipis kasar itu adalah Warangka Praja Rajapura, Patih Harya Suman. Dia dulu adalah patih semasa Adipati Satyaji menjadi penguasa Rajapura hingga digantikan oleh Warasambu putranya. Kesetiaan pria sepuh itu patut diacungi jempol. Di samping Patih Harya Suman, ada 2 orang kakek tua berambut putih dengan pakaian serba putih meski ada 2 kain berwarna merah dan biru melingkar di pinggang yang menjadi pembeda keduanya. Meskipun terlihat seperti pertapa namun sorot mata kedua kakek tua itu sangat menakutkan bagi orang yang pertama kali melihat mereka. Mereka berdua adalah guru Pangeran Suryanata yang berjuluk Resi Tunggak dan Resi Tunggul. Sepasang pendekar kakak beradik yang terkenal sakti namun sangat kejam. Nama mereka pernah tersohor di era Empu Sakri masih malang melintang di dunia persilatan. Si prajurit penjaga gerbang istana langsung menyembah pada Adipati Warasambu sembari bicara. Mohon ampun Gusti Adipati, hamba mengantar masuk seorang lelaki yang membawa lencana perak bergambar gapura. Katanya dia ingin bicara dengan Gusti Adipati. Langsung saja suruh dia maju kemari, ujar Adipati Warasambu sambil mengangkat tangan kanannya. Si prajurit penjaga gerbang mundur sembari menyembah. Kemudian Sembada maju ke depan Adipati Warasambu. Siapa namamu, bocah bagus? Tanya Adipati Warasambu segera. Hamba Sembada Gusti Adipati, jawab Sembada sambil menghormat pada Adipati Rajapura itu. Ada tujuan apa kau kemari? Prajurit tadi bilang kau memiliki lencana perak bergambar gapura, apa itu benar? Adipati Warasambu menatap wajah Sembada. Pemuda itu tak menjawab melainkan merogoh kantong bajunya kemudian menghaturkan lencana perak bergambar gapura itu dengan kedua tangannya. Adipati Warasambu segera berdiri dan mengambil lencana perak di tangan Warasambu. Dia segera mengenali benda itu. Dari mana kau dapat benda ini? Ini adalah lencana perak milik Suryanata, ucap Adipati Warasambu segera. 2 orang kakek tua itu saling berpandangan sejenak lalu kembali menatap ke arah Sembada untuk mendengarkan penjelasan pemuda itu lebih lanjut. Hamba mendapatkan itu dari Galung Wangi, kawan karib hamba dulu di Pakuwon Jatikerta. Kata Galung Wangi, Gusti Adipati diminta membantu Gusti Pangeran Suryanata yang terjebak di Wanua Cenggini. Para prajurit Kalingga melakukan penutupan perbatasan wilayah dengan Rajapura sepanjang Kali Agung. Semua perahu tidak boleh bekerja. Menurut kabar, ini adalah perintah dari Gusti Prabu Jayengrana untuk menutup perbatasan guna menangkap Pangeran Suryanata. Usai berkata demikian, Sembada menghormat pada Adipati Warasambu. Terkejut semua orang di ruang pribadi Adipati mendengar omongan Sembada. Adipati Warasambu segera memijit pelipisnya yang tiba-tiba terasa sakit. Dia sungguh menyayangi Suryanata hingga menikahkannya dengan Ayu Retnosari agar derajatnya naik. Tak disangka akhirnya justru menjadi seorang buronan pemerintah Daha.
Di satu sisi dia sayang Suryanata, namun di sisi lain dia juga tidak berani menentang kebijakan pemerintah Daha yang sudah mencap Suryanata sebagai pemberontak. Adipati Warasambu sadar bahwa kekuatan Rajapura tidak akan mampu membendung gempuran para prajurit Panjalu jika mereka berani memberontak. Di saat kebingungan melanda pemikiran Adipati Warasambu, sebuah suara memecah keheningan. Masalah ini memang berat Gusti Adipati, tapi setiap masalah pasti ada pemecahannya. Adipati Warasambu langsung menoleh ke arah sumber suara yang tidak lain adalah Patih Haryasuman. "Apa maksud ucapanmu, Paman Patih? Cepat jelaskan kepadaku," tanya Adipati Warasambu dengan cepat. Dia sungguh berharap Patih Haryasuman mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi masalah pelik ini. "Hamba tahu apa yang Gusti Adipati pikirkan. Pasti takut membantu Gusti Pangeran Suryanata karena khawatir gempuran para prajurit Panjalu, bukan? Padahal hamba tahu Gusti Adipati sangat sayang pada Pangeran Suryanata." "Hehehe, hamba tahu cara membantu Pangeran Suryanata tanpa Rajapura terlihat terlibat di dalamnya," jawab Patih Haryasuman sambil mengelap air ludahnya yang muncrat keluar. "Cepat katakan cara menolong muridku, Patih Haryasuman." "Kau jangan bertele-tele seperti itu," sahut Resi Tunggul yang sudah tidak sabar menunggu jawaban Patih Haryasuman. "Hehehe, sabar Resi Tunggul. Rencana ini butuh kesediaan Resi berdua untuk bertindak. Apa Resi berdua siap untuk menghadapi pasukan Panjalu apapun yang terjadi tanpa melibatkan pihak Rajapura?" tanya Patih Haryasuman sambil tersenyum tipis. "Aku tidak takut dengan para kroco dari Panjalu itu. Sekalipun Jayangrana sendiri yang turun tangan, Gada abangku siap untuk memecahkan batok kepalanya," jawab Resi Tunggul dengan nada suara berapi-api. "Aku juga siap membantu muridku Suryanata meski dengan taruhan nyawa sekalipun. Rajapura tidak perlu terlibat jika hanya menembus pertahanan prajurit Kalingga saja. Aku masih mampu," timpal Resi Tunggak sambil mendengus keras. "Permasalahannya tidak sesederhana itu, Resi berdua, hehehehe. Dalam upaya mengepung Pangeran Suryanata, pasti jumlah pasukan yang dipimpin tidak hanya puluhan. Tapi pasti ratusan prajurit dikerahkan. Oleh karena itu, aku akan minta bantuan Padepokan Gunung Agung untuk membantu Resi berdua. Penyelamatan Pangeran Suryanata harus berhasil, Resi, hehehehe," ujar Patih Haryasuman sambil tersenyum licik. "Baik, meskipun aku tidak suka dengan si tua yang sok jago itu, demi Suryanata aku rela mengalah sementara," ujar Resi Tunggul sambil mendengus dingin. Si tua yang dimaksud oleh Resi Tunggul adalah Wisastra yang berjuluk Pendekar Seribu Pedang dari Gunung Agung. Meski seangkatan dengan Resi Tunggul, namun mereka tidak pernah bisa saling mengalahkan dalam beberapa kali pertemuan. Adipati Warasambu tersenyum bahagia mendengar ucapan Resi Tunggul. Setidaknya ada harapan untuk menyelamatkan nyawa Suryanata tanpa mengorbankan Kadipaten Rajapura dari serangan pasukan Panjalu. Atas nama kasih sayang seorang ayah, Adipati Warasambu akan mengupayakan segala cara agar Suryanata selamat. Saat itu juga dua resi tua itu menggebrak kuda mereka masing-masing menuju ke arah selatan di perbatasan Rajapura dan Kalingga. Tepatnya ke arah dermaga penyeberangan yang menyambung ke Wanua Cenggini. Sedangkan Patih Haryasuman mengutus seorang bekel prajurit dari Kepatihan untuk menghubungi pemimpin Padepokan Gunung Agung untuk meminta bantuan. Wisastra pernah berhutang budi pada Haryasuman dan berjanji akan melakukan apapun untuk membalas budi baik yang dia terima. Saat tiba di Padepokan Gunung Agung, bekel prajurit Rajapura langsung diterima oleh Wisastra. Begitu membaca surat yang ditulis oleh Patih Haryasuman, Wisastra segera mengerti. Tugas yang diberikan oleh Haryasuman adalah tugas bunuh diri. Namun saat melihat 3 peti berisi ratusan keping emas, mata Wisastra langsung berbinar. Setidaknya anak dan istrinya akan cukup hidup enak meski harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Bersama 100 lebih anak murid Padepokan Gunung Agung, Wisastra bergerak menuju ke arah dermaga penyeberangan di seberang Wanua Cenggini.
Mereka bertemu dengan sepasang pendekar maut yang merupakan julukan Resi Tunggul dan Resi Tunggak semasa muda di sebuah rumah yang terletak di dekat dermaga penyeberangan. Cih, si tua sok jago ini rupanya masih hidup juga. Aku kira sudah mampus dimakan cacing, ujar Resi Tunggul saat melihat kedatangan Wisastra. Ho, Resi tak tahu diri ini rupanya juga ikut ambil bagian dalam tugas ini rupanya. Kalau tahu kau akan ikut serta, tak sudi aku menerima perintah Gusti Patih Harya Suman, balas Wisastra dengan cepat. Tutup mulutmu Wisastra, kita semua harus bersatu untuk membebaskan Pangeran Suryanata dari kepungan para prajurit Panjalu. Jika sudah selesai, maka kita bisa mengadu ilmu kesaktian jika kau mau, ujar Resi Tunggak sambil mendengus keras. Mendengar ucapan itu Wisastra langsung terdiam. Kalau hanya melawan Resi Tunggul, dia tidak akan kerepotan, tapi jika sepasang pendekar maut itu bergabung, bisa dipastikan dia akan kalah. Senja perlahan mulai menghilang kemudian digantikan oleh malam yang gelap. Di kediaman Lurah Suro, para prajurit Panjalu pilihan yang dipimpin oleh Tumenggung Ludaka dan Tumenggung Landung telah bersiaga. Ratusan obor yang terbuat dari daun kelapa kering sudah disiapkan. Malam itu mereka akan menyergap Pangeran Suryanata yang pasti keluar dari tempat persembunyiannya untuk menyeberangi Kali Agung menuju ke Rajapura. Sedangkan 100 prajurit Pakuwon Gedangan yang berpatroli di sepanjang tepi Kali Agung terus-menerus mengawasi setiap pergerakan di seputar Wanua Cenggini dan Wanua Kerta yang memiliki dermaga penyeberangan. Pun para prajurit Pakuwon Sambang juga sudah bersiap di perbatasan Pakuwon Sambang dan Gedangan untuk menjaga agar Suryanata tidak melarikan diri ke utara. Dari tempat persembunyian di tepi hutan kecil timur Wanua Cenggini, Suryanata dan Galungwangi beserta 3 pengawal pribadinya bergerak pelan di antara kegelapan malam. Hanya mengandalkan ketajaman mata dan sinar rembulan mendekati purnama, mereka menyusuri jalan menuju ke Wanua Cenggini. Sepasang mata mengawasi pergerakan mereka, malam merayap perlahan seperti keluing yang menapaki sebatang pohon randu tumbang di samping dermaga penyeberangan, terasa mencekam bagi semua orang yang berkepentingan di seputar Wanua Cenggini. Dari seberang Kali Agung, puluhan sampan dan perahu kecil perlahan bergerak menuju ke Wanua Cenggini. Mereka bergerak tanpa obor untuk menghilangkan jejak agar tidak ketahuan oleh para prajurit Pakuwon Gedangan yang terus berpatroli di sepanjang jalur sungai itu. Terlihat puluhan obor berseliweran tanda ada banyak prajurit di tepi dermaga penyeberangan. Para anak murid Padepokan Gunung Agung perlahan merapat ke dermaga. Dengan bergerak nyaris tak bersuara, mereka satu persatu mulai berdatangan ke arah Wanua Cenggini. Pun demikian dengan Resi Tunggul dan Resi Tunggak, sekali hentak tubuh mereka melenting tinggi ke udara dan mendarat di atap bangunan tinggi di sebelah dermaga dengan ringannya. Ilmu meringankan tubuh mereka memang tinggi. Wisastra mendesis kesal melihat aksi pamer 2 orang tua itu. Sambil memberi isyarat kepada para muridnya, Wisastra melesat ke dermaga penyeberangan usai menghentak sampan kecil yang ditumpangi. Kini dengan jumlah sekitar 120 orang, anak murid Padepokan Gunung Agung bergerak cepat ke arah para prajurit Pakuwon Gedangan yang berpatroli. Sambil mengendap-endap, mereka mendekati para prajurit Pakuwon Gedangan yang lengah. Seorang prajurit Pakuwon Gedangan yang tengah duduk di sebuah batang kayu langsung dibekap mulutnya oleh anak murid Padepokan Gunung Agung. Dengan cepat dia menggorok leher prajurit Pakuwon Gedangan yang naas itu. Sret, usai memastikan lawannya tewas, dia menyeretnya ke semak belukar untuk menghilangkan jejak. Satu persatu para prajurit Pakuwon Gedangan dihabisi dengan tanpa sempat bersuara. Panji Watu Gunung yang sedari tadi sudah mengetahui kedatangan para murid Padepokan Gunung Agung juga 3 orang berilmu tinggi itu segera menyenggol lengan cempluk Rara Sunti dan Dewi Srimpi yang berada di sampingnya. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini
dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.